Udah pernah dihadirkan saksi? Ini fotonya Ya, nih. semua security dan saksi-saksi berkaitan dengan perkara ini sudah dihadirkan, Bapak. Oke. Jelas bahwa hakim brengsek. Oh, mentang-mentang anak pejabat toh. Jadi seandainya dewe melakukan penganiayaan dan menyebabkan kematian seseorang dengan segala macam dengan upaya bapaknya sebagai pejabat, terus bisa membebaskan orang dengan anaknya dengan mudahnya. Ini Apa sih hasil visumnya penyebab mati? Gitu ya. Nah, saya nggak tahu dibilang alkohol, masa alkohol menyebabkan mati? Oke. Ya, diapain sih itu alkohol menyebabkan mati? Saya nggak tahu juga, minum bisa sampai mati kali, minum setengah gentong kali minum, apa ya bisa mati kan? Enggak. Gitu ya. Ini tapi Jadi, sosok TW ini emang kemungkinan dekat dengan dunia perjudian. Soalnya Gus Dur pernah memerintahkan agar TW ditangkap karena diduga punya bisnis terlarang, yakni area judi di kapal pribadinya. Selamat Termasuk datang di Yuda Media HD Channel. Silahkan di subscribe karena di sini kita akan bahas hot topic, sesuatu yang menarik dari dunia politik dalam negeri. Teman-teman ngikutin nggak kasus seorang anak pejabat yang membunuh pasangannya, tapi akhir-akhir ini divonis bebas. Nah ini menarik perhatian masyarakat dan akhirnya DPR turun tangan untuk ikut ngurusin. Ya gimana kita bisa tenang ya kalau misalkan orang yang punya posisi, punya duit bisa membeli hukum, kan begitu. Ya panitia nggak ada tuh. Nah nggak bisa digedein tuh. Ya, Itu ya iya, bekas Pak. ban ya. Bekas ban. Astagfirullahaladzim. Bekas ban Ya ya, Allah. dilindas ini korbannya. Biadab banget ini. Itu bekas roda ban itu mobil. Itu. Iya, itu Pak, bekas baru. Bannya merek Continental itu, Pak. Jadi ini Ahmad Syahroni dari Nasdem, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI ini mencoba mengadakan audiensi dengan keluarga almarhumah dari ini ya, korban dari siapa namanya? Kok saya lupa? Ronald Tanur yang membunuh si Dini ini dengan cara dilindas sama mobil pribadinya. Dan by the way Ronald Tanur adalah anak salah seorang pejabat begitu. Itu security diperiksa juga nggak? Udah pernah dihadirkan saksi? Ini fotonya Ya, nih. semua security dan saksi-saksi berkaitan dengan perkara ini sudah dihadirkan, Bapak. Oke. Jelas bahwa hakim brengsek. Lanjut. Sampai menyebut hakimnya brengsek gitu ya. Wow, ini polemik nih. Ini banyak orang di media sosial ini ya mencela hakimnya gitu. Netizen tuh ngatain, wah gimana nih Pak Hakim nih, pembunuhan yang sudah jelas-jelas seperti ini dilindas loh korbannya. Korbannya tuh dilindas pakai mobil. Gimana ceritanya? Itu bisa lolos. Yang lebih dihubung-hubungin sama netizen juga adalah pelakunya adalah anak pejabat gitu. Jadi makin liar kita. Oh, mentang-mentang anak pejabat toh. Jadi seandainya dewe melakukan penganiayaan dan menyebabkan kematian seseorang dengan segala macam dengan upaya bapaknya sebagai pejabat, terus bisa membebaskan orang dengan anaknya dengan mudahnya. Ini gimana perasaan gila? Kalau kita nggak mikirin bapaknya lah, kita tahu dari fraksi mana. Tapi kita memiliki perasaan yang sama dengan masyarakat. Mungkin dia marah sekarang nonton ini podcast. Saya nggak pikirin. Saya cuma pengen bela korban. Kenapa dia mati dan kenapa diperlakukan terdakwanya bebas menghirup udara segar. Ini yang dikatakan oleh Ahmad Syahroni di salah satu podcast gitu ya. Sampai geram bener nih. Tapi ya DPR turun tangan kalau udah viral juga sih. Karena merasa kayak punya tanggung jawab aja. Kenapa tidak berjalan hukum yang seharusnya membela korban gitu, malah membebaskan terdakwa gitu. Jadi Ahmad Syahroni juga gergetan nih kayaknya ya. Ronald, kamu ini udah aniaya korban sampai tewas. Kamu tuh pengen jadi apa? Ini Masih bercandanya. muda, udah ngebunuh orang. Gimana sih? Kamu akan saya tuntut belasan tahun di penjara.
Kamu itu anak muda yang berprestasi. Harusnya anak muda itu seperti kamu. Kamu tuh korban lagi lemes, kamu bawa ke rumah sakit, itu kamu mau nolongin. Kamu anak luar biasa, kayak gini ya. Semua anak muda tuh harus seperti kamu. Kamu bebas. Iya, silakan pergi. Jarang anak muda kayak dia ya, menolongin orang, luar biasa. Ini bercandaannya ya. Bercandaannya. Coba kita baca beberapa komentar deh. Gembul yang tahu-tahu aja ya Om. Itu ya ini bahas soal siapa namanya tadi, Ronald Tanur ya. Ini yang ngebunuh pasangannya. Kayaknya baru keluar dari tempat karaoke atau gimana gitu. Cekcok mungkin ya di parkiran tuh cekcok atau gimana. Terus sampai akhirnya itu ada CCTV-nya loh yang ngerekam. Sampai akhirnya si cewek itu dilindas pakai mobil. Itu nggak ngerti ya. Coba kita logika bentar aja nih. Misalkan dilindas pakai mobil, ada jejak ban mobilnya di situ, bisa dianalisa oleh polisi, ya kan? Itu kira-kira gimana ngelesnya biar bisa lolos dari persidangan? Wah, itu canggih pasti pengacaranya. Canggih benar pengacaranya. Ibaratnya Anda membunuh seseorang, di TKP itu tidak ada selain Anda, maka Anda adalah satu-satunya yang akan didakwa melakukan pembunuhan itu. Dan di persidangan Anda bebas. Itu kan canggih ya, canggih bener ya kan. Ada juga Ipang Erwana. Kalau yang jadi korban anak hakimnya gimana ya? Bakal dibebasin juga nggak? Oh tuh kan netizen tuh sudah sampai ke situ. Dia tuh gerem banget sama hakimnya. Gimana ceritanya? Seorang hakim melihat ini tuh dari sisi yang sebelah mana sih? Dari sisi yang sebelah mana kok bisa ngebebasin si pelakunya kan gitu ya? Kalau yang jadi korban anak hakimnya nih, anak hakimnya, apa masih tega hakimnya untuk ngebebasin? Kok saya lupa namanya tadi ya, Ronald Tanur tadi. Hah? Apakah tega gitu? Wong Lei. Ya, seperti itulah kira-kira. Ada Muslim Klinicing. Mana nih? Kok gocapan gak dolar? Oh, orang kaya mesti dolar ya nyuapnya ya gitu. Ada Mr. B. Ronald besok kalau gede mau jadi apa? Ronald mau jadi anggota DPR, Pak. Bapak, lanjutkan, pasti banyak yang dukung. Kamu penerus bangsa istimewa, pintar akting. Harus acting banget berarti ya. Iya gitu. Apa sih hasil visumnya penyebab mati? Gitu ya. Nah, saya nggak tahu dibilang alkohol, masa alkohol menyebabkan mati? Oke. Ya, diapain sih itu alkohol menyebabkan mati? Saya nggak tahu juga, minum bisa sampai mati kali, minum setengah gentong kali minum apa ya bisa mati kan enggak. Itu ya. Jadi kalau memang betul ada dibilang alasan alkohol, kok aneh. Nah, cuma saya juga harus hati-hati, apa iya hakim sekonyol itu penyebab mati? Kan gini, penyebab mati apa? Pasti merujuk ke ahlinya. Nah, coba cek dokternya bilang apa hasil otopsinya. Apa iya penyebab mati alkohol? Tuh, menarik juga nih. Karena alkohol disebutkan di persidangan. Apa iya alkohol itu disalah-salahin karena kematian si ceweknya ini? Terus kalau misalkan memang alkohol, jejak ban tadi ngapain dong? Ada di tubuh si cewek gitu, melindas tubuh. Nggak masuk akal lah. Susah dicerna ya, susah dicerna. Jadi kalau misalkan ada alkohol disalahin, meninggal karena kebanyakan minum, mesti di visum atau di apa istilahnya, di visum ya, benar ya, di visum ya. Jadi penyebab sebenarnya kematiannya apa, gagal jantung kah atau apa gitu. Ini menarik juga nih analisanya. Masa iya alkohol bisa menewaskan orang? Pasti ada sebab lain gitu. Mungkin nge-trigger jantung atau apa yang tidak berfungsi karena kebanyakan alkohol. Kan gak mungkin setengah gentong tadi katanya, setengah gentong diminum terus meninggal. kan tidak begitu ya. Nah gitu. Inilah sepak terjang sosok T yang kendalikan jaringan judol dan disebut kebal hukum. Siapa sih itu, Bang? Jadi masyarakat Indonesia lagi heboh nih gara-gara berita mengejutkan tentang sosok berinisial T. Sosok ini diduga kuat mengendalikan jaringan judol terbesar di Indonesia. Hal ini pertama kali diungkap oleh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Ramdhani. Sosok T ini terungkap setelah dilakukan penelusuran praktik judol yang dikendalikan dari Kamboja. Benny bilang Presiden Jokowi dan Kapolri Listio Sigit pun sempat terkejut saat mendengar laporannya soal sosok
sosok T ini. Selain itu dia juga nyebut bahwa sosok ini memiliki kekebalan hukum, di mana selama republik ini berdiri katanya dia kemungkinan tak bisa disentuh oleh hukum. Nah, publik sih langsung menduga bahwa sosok T yang dimaksud ini adalah Tommy Winata alias TW. Emang dia ini siapa, Bang? Jadi TW ini merupakan seorang pengusaha besar di Indonesia yang kerap dikaitkan sebagai salah satu dari 9 naga. Dia punya banyak perusahaan di berbagai sektor seperti perbankan, properti, perhotelan, perkebunan, hingga infrastruktur. Termasuk misalnya properti SCBD juga katanya dia yang punya. Tapi nggak hanya itu, konglomerat satu ini dari dulu dikenal juga dekat dunia bisnis haram. Hingga dia pun disebut-sebut sebagai mafia judi. Meski nggak pernah ada bukti pasti soal ini, tapi sosok TW ini emang kemungkinan dekat dengan dunia perjudian. Soalnya Gus Dur pernah memerintahkan agar TW ditangkap karena diduga punya bisnis terlarang, yakni area judi di kapal pribadinya. Termasuk belum lama ini soal Pulau Rempang yang di dalamnya ada keterlibatan sosok TW. Awalnya disebut-sebut akan dibangun kasino mewah dan pusat judi. Jadi dengan sepak terjang seperti itu, dugaan mengendalikan jaringan judol ini jadi wajar dan nggak mengada-ada sih. Oh gitu ya. Menurut netizen gimana nih? Wah, berat juga sih kalau kita mengandai-andaikan dan juga nebak-nebak. Cuman saran saya sih Badan Perlindungan Pekerja Migran tadi melaporkan sosok T ini berserta bukti. Begini. Kalau sosok T ini sepowerful itu, ya kan, ngebuka ini semuanya ada risikonya tentu saja. Jangan main-main soal itu juga. Kita berharap polisi kita juga cukup gercep soal ini ya. Jangan sampai ketika ini dibuka terlalu lelet, akhirnya orang-orang punya informasi jadi kicep duluan. Maksudnya tuh dicegat sama sosok T ini atau dihilangkan, ya kan. Orang sekarang tuh tega-tega urusan duit, ya kan. Bahaya. Jadi kalau sudah ngebuka seperti ini tuh langsung gercep. Yang laporin inisial T segera lapor, buktinya ada. Karena tanpa bukti, orang punya bukti aja susah gitu ya. Kita ingat bener dulu itu sampai ada cerita hakim dibunuh. Hakim loh. Yang kita tuh berharap banyak ada kasus-kasus dan permasalahan tuh diputusi sama seorang hakim. Ini hakim dibunuh, ditembak. Saya nggak ngebahas lebih lanjut ya. Saya jadi takut. Itu hakim. Ada wartawan dibunuh, ya kan? Ada satu masa di mana seorang wartawan mengusut beberapa hal tentang isu-isu sensitif dari dunia politik. Tiba-tiba beliau ditemukan mati tergeletak. Ini isu yang cukup sensitif juga ya. Katanya disebutkan orang ini tidak tersentuh oleh hukum. Berarti sepowerful itu. Nah, Pak Benny Ramdhani, ini saya mohon nih, Pak Benny Ramdhani gercep ngebuka semua buktinya ke polisi, dan kemudian polisi juga gercep untuk nangani ini. Ini deg-degan nih ya, jangan sampai kenapa-napa nih. Orang-orang seperti ini tuh lincah untuk nyari celah hukum dan agak tega juga nih untuk melakukan hal-hal yang di luar pikiran kita gitu. Bisik-bisik aja ngobrolnya. Kita baca komentar deh. Ini netizen pasti punya petunjuk nih siapa T gitu. Saya cari ya. Dari mana nih? Jack Strom, Tommy Winata itu oligarkinya Jokowi. Dengan 9 naganya. Semua pendanaan pencalonan kekuasaan keluarga Jokowi bersumber dari para taipan keturunan asing. Wah, ini Jack Strom punya bukti juga gak nih? Asal ngomong aja nanti. Ada juga Edi, bukan menduga mas, memang Tommy Winata. Wes, Pak Edi ini kayak punya bukti ya. Ada yang berani ngungkap langsung ditutup sama duitnya. Oh, saya tahu Pak Edi nih. Pak Edi nih mencoba untuk nyebut Tommy Winata, siapa tahu dikasih uang tutup mulut. Cerdas juga nih. Ada Cimski, T yang tebal hukumnya, ya Tommy Winata. Ada Baba Yaga, presiden terkejut, polisi terkejut. Oh iya, saya juga terkejut sih. Enggak terkejut bang, kalau terkejut terus kena serangan jantung siapa yang mau ngobatin saya? Iya juga sih. Ini lucu juga nih, mana tadi? The Rally ya. Aku gak ikut terkejut karena saya Benny Ramdhani pas pidato tuh saya sudah buka ini di depan presiden. Presiden terkejut, Kapolri terkejut gitu. Ini netizen bilang saya gak ikutan terkejut Kalau terkejut terus saya kena serangan jantung, siapa yang mau ngobatin saya? Iya juga sih. Iya bener. Masuk akal. Netizen emang lucu-lucu ya.
Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh. Oke, segini dulu video kali ini teman-teman. Kalau kalian punya prediksi siapa itu inisial T, atau mungkin kalian punya pendapat soal kasus siapa tadi namanya, Ronald Tanur, yang lolos dari sebuah pembunuhan yang ceto welo-welo, ya kan? Ditabrak, dilindas dengan mobil. Kok bisa ya lolos dari jeratan hukum? Kalian punya pendapat? Tulis di kolom komentar. Saya Abdul, salam.